banyak orang yang lagi membicarakan beras ya, karena harga beras relatif agak lumayan. Saya tidak menyebutnya mahal loh, relatif agak lumayan, karena kalau kita memperbandingkan harga beras yang itu produk dalam negeri, yang itu ditanam oleh keringat petani, yang itu untuk meraihnya memerlukan waktu yang cukup panjang, tenaga yang cukup besar, bahkan tidak tidur, sebenarnya tidak terlalu mahal kalau masyarakat memiliki pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Terasa menjadi mahal kalau pendapatan warganya rendah, kan gitu loh. Coba bandingkan beras dengan mie instan. Mie instan naik, orang nggak pernah komplain, ya kan? Karena itu produk pabrikan, produknya konglomerat, bahan bakunya dari gandum, impor. Nah kalau barang-barang impor naik, kita ini nggak ribut. Nah beras lain, beras itu diimpor untuk menstabilkan harga agar ketersediaannya tercapai. Itu nggak ada masalah selama kebutuhan di dalam negerinya tidak terpenuhi oleh ketersediaan produksi gabah petani di dalam negeri. Nah apa sih yang terjadi hari ini? Misalnya gini loh, beras diperlukan nggak? Diperlukan. Siapa yang harus makan nasi yang bahan bakunya dari beras? Mereka yang secara umum para pekerja yang mengeluarkan tenaga, yang berkeringat. Tukang nyangkul ya harus makan nasi. Kalau nggak makan nasi ya lemes. Tukang beca ya harus makan nasi. Kalau nggak makan nasi lemes. Supir bus, supir angkot ya harus makan nasi. Kalau nggak makan nasi lemes. Tukang mikul ya harus makan nasi. Kalau nggak makan nasi lemes. Buruh pabrik ya harus makan nasi. Kalau nggak makan nasi lemes. Nah apa sih sebenarnya yang harus disiapkan? Yang harus disiapkan adalah ketersediaan beras untuk mereka. Kan programnya udah bagus tuh. Yang nggak punya dikasih bantuan ketahanan pangan, atau bantuan darurat pangan, atau bantuan kelangkaan pangan. Yang problem apa di situ? Data. Problem data apa? Datanya yang nerima berbagai bantuan itu juga. Kenapa? Pemerintah malas untuk melakukan pemutakhiran data. Sehingga lakukan pemutakhiran data. BPS jangan 4 tahun sekali dong, setahun sekali, biar datanya benar, biar bantuan tidak jatuh itu juga. Nah orang kaya saya ya sedikit dong makan nasinya. Kenapa? Orang tenaganya nggak dikeluarin kok. Para pejabat ya sedikit makan nasinya, karena tenaganya nggak dikeluarin. Orang cuman duduk naik mobil masuk ke ruangan AC, duduk naik mobil masuk ke ruangan AC, pidato. Ya jangan banyak makan nasi, sedikit aja. Bila perlu makan nasinya cukup seminggu 3 kali. Ganti dengan panganan lain, karena uangnya cukup kan, tunjangannya cukup kan ada. Nah itu beras-beras jatah kita untuk beli beras, kasihin dong buat warga-warga nggak punya, ya kan? Itu namanya adil. Nah kemudian apa sih yang terjadi hari ini? Negara itu kehilangan stok pangan. Kenapa stoknya hilang? Karena tempatnya nggak ada. Ayo coba saya tanya, di RT ada leit nggak sih? Di rumah ada goah nggak sih? Di rumah ada padaringan nggak sih? Gitu loh. Di tingkat RW ada lumbung nggak sih? Gitu loh. Di desa ada lumbung nggak sih? Nggak ada. Kenapa hilang? Ya salah negara sendiri. Kenapa dulu di era Pak Harto juga barang-barang itu hilang, digantilah dengan BUD tuh, Badan Usaha Unit Desa, yang dibikin gudang-gudang di desa yang dari seng itu. Kemudian ya nggak ada fungsinya. Kenapa nggak ada fungsinya? Karena para pengelolanya digantilah tradisi menyimpan pangan didasarkan pada tingkat partisipasi warga, itu diganti tuh pola-polanya dengan KUD, gitu kan? Akhirnya di situ ada istilah ketua untung duluan. Makraklah KUD di desa tuh yang nampung, yang menjadi penyalur benih, penyalur pupuk, subsidi, ya kan, beli bahan pangan warga, gabah warga. Kemudian banyak yang ketuanya bermasalah, gitu loh. Coba kita belajar pada kearifan, studi bandingnya nggak usah ke Inggris, ke Perancis, kemana-mana gitu, ke Spanyol, kemanapun lah. Datanglah ke kampung adat.
Tuh di Baduy cadangan pangannya 100 tahun, nggak nanam padi orang Baduy cukup. Tuh di Sinar Resmi, tuh di Cipta Gelar cukup. Oh, mereka nggak pakai negara, nggak pakai pemerintah, cukup pakai puun, kepala adat, ketua adat. Kok bisa ya ngatur tata kelola beras? Nah kemudian mereka nggak punya sawah ribuan hektar, nggak cukup ngehuma setahun sekali, umurnya 6 bulan sekali baru panen, bahkan 8 bulan. Kok bisa ya? Loh, kenapa sih kita ini gengsi-gengsian? Belajarlah sama mereka. Studi sana, studi sini, teknologi. Nah kemudian bagaimana bikin gudang, bikin lumbung? Belajarlah pada mereka. Kenapa mereka punya lumbung, punya leit, punya gudang gitu kan, istilahnya orang sana leit, kok bisa nyimpan padi sampai ratusan tahun? Bahannya dari apa? Kayunya dari apa? Yuk kita pelajari, setelah itu kita terapkan pada lingkungan desa kita masing-masing. Nah kemudian kenapa padi mereka awet? Ya mereka bebas pestisida kok, umur padinya 6 bulan. Padi kita bisa disimpan di sana 6 bulan, setahun, walah 3 bulan gak dijual udah kuning. Kenapa? Pestisidanya kan tinggi. Nah, terus nih saya hari ini lagi berjibaku. Apa berjibaku? Mempertahankan areal ini yang telat nanam padinya. Kenapa telat nanam padinya? Orang airnya telat datang. Kita nungguin yang di atas dulu selesai, baru kita. Nah, akhirnya kita menjadi belakangan nanamnya. Karena namanya belakangan, orang lain sudah panen, penyakitnya datang ke sini semua nih. Hamanya datang, kupu-kupu datang, sundep datang, burung datang, nyerang ke sini semua. Kita harus bertahan. Kalau yang nanam padinya, yang nyawahnya nggak punya modal, bangkrut, nggak akan kuat. Nyedot air dari bawah, pakai mesin, pakai BBM, cari solarnya susah. Gitu, bangkrut. Obat sekarang harus 2 hari sekali. Karena apa? Nggak bisa hanya pakai organik, karena serangannya hok. Oh, nggak akan kuat kalau hanya organik. Harus pakai pestisida, pada akhirnya terpaksa. Kenapa? Agar bisa bertahan. Karena kalau dianggap stadiumnya udah stadium 4 akut. Nah, kemudian harus dijagain siang malam. Malam-malam pas purnama, pas malam harus disemprot. Karena kalau siang nggak kuat. Pertanyaannya, pernah nggak sih ada PPL datang ke sini? Nggak pernah. Pernah sih ada petugas dari dinas pertanian ngeliat? Nggak pernah. Nggak ada. Cuek aja. Padahal ini bagian dari mempertahankan ketahanan pangan, biar saya bisa nyumbang 10 ton, 20 ton bagi ketersediaan pangan nasional. Kenapa seperti itu? Ya kita biasa. Di kita ini keluhan petani jarang ada yang menangani. Giliran petani berasnya, padinya mahal, ribut kita semua impor. Itulah kebiasaan kita. Kenapa? Nasib petani itu nggak pernah diperhatikan. Karena petani mah ikhlas ini. Nah untuk itu mari kita semua mulai sekarang punya kesadaran. Apalagi ya gimana produksi gabah kita nggak terus menurun. Satu, ya kan, benihnya itu benih yang sudah buyutnya baru ditanam, masih ditanam. Gimana? 2, dapetin pupuk agak susah. 3, obat-obatan mahal. 4, biaya produksi nih, yang bajak, yang nyiangi, ya kan, yang babat, semuanya sudah agak mahal, apalagi di tempat sini. Udah mahal. Ibu-ibu yang ngarambet dari pagi jam 7 sampai jam 12, di sini udah berapa? 80.000. Gimana? Mahal, Pak. Nah, kemudian apalagi? Coba lihat deh. Tanah-tanah tuh, mulai Bekasi, Kerawang, Jakarta, gitu-gituan gitu loh. Tanah-tanah sekarang masiflah pembangunan pemukiman. Gitu loh. Pemukiman di tanah-tanah warga terus nggak pernah berhenti. Gimana? Kenapa? Tata ruang kita salah.
Setelah itu apa lagi? Ngeevaluasi tata ruang, susahnya luar biasa. Saya ketika jadi bupati ngeevaluasi tata ruang, pengen ada perubahan ruangan hijaunya diberesin 5 tahun sampai sekarang nggak kelar-kelar. Kenapa? Lama di provinsinya, muternya luar biasa. Ini negeri ampun. Nah, inilah yang terjadi. Untuk itu, sekarang kita komitmen deh. Sawah harus tetap sawah dong. Jangan dirubah-rubah. Petani, lindungi dong. Asuransikan, jamin kehidupannya. Kasih spirit. Yang berikutnya, negara intervensi dong. Gabah rakyat, beli dong. Nah, sekarang gimana gabah rakyat dibeli? Mau belinya siapa? Gabah rakyat dibeli Bulog. Bulognya beli pakai dana bank. Banknya pinjaman konvensional, bukan pinjaman subsidi. Ya kagak kuat. Bulognya jadi banyak itu tunggakannya. Nah, akhirnya likuiditas ininya terbatas. Jadi ke depan bagaimana? Ke depan, kita terus dorong Pak Jokowi punya kebijakan infrastruktur pertanian tingkatin. 2, pupuk sediain dong, gampang aksesnya. Gitu loh. Yang ketiga, nih produksi bantuin alat pertanian, traktor, mesin pompa air, ya kan? Terus kemudian berbagai kelengkapan pertanian lainnya, semprotan, turunin ke petani. Tapi yang terimanya jangan itu juga. Nanti terima hanya ketua kelompoknya saja, petaninya nggak kebagian, ribut lagi, ya kan? Setelah itu apa lagi? Nah, kalau ada serangan hama, coba insinyurnya, ahli-ahli pertaniannya turunin di desa, ngasih rekomendasi, ini masalahnya ini, selesaikan. Nah, berikutnya apa lagi? Kurikulum pendidikan di sekolah, kembalikan ke basis pertanian bagi daerah-daerah yang basis pertanian, yang industri basis industri, biar anak-anak sekolah pada ke sawah. Sekarang nggak ada anak sekolah ke sawah, nggak ada tuh anak sekolah keliling pematang sawah, nggak ada. Semuanya laptop, HP, motor. Emang bisa nanam tuh padi di gadget? Nggak bisa. Nah, yang berikutnya, kalau lagi panen, sudah deh produksi gabah rakyat tuh beli sama negara. Beli, simpan oleh negara. Nanti disimpannya diatur. Ada di desa harus ada lumbung lagi, leit lagi. Di kampung ada lumbung lagi, leit lagi. Di RT ada lumbung leit lagi. Sebar sesuai dengan kebutuhan tingkat warga di setiap daerah. Kalau daerah ini per tahun butuh 100 ton, di daerah itu simpan 100 ton. Daerah ini butuh 50 ton, daerah itu butuh 50 ton. Semua tersistem dengan baik. Kan pemerintah punya Babinsa, Babin Kaptimas, itu gampang kontrolnya. Beli seluruh produksi gabah warga. Nah, ya kan? Nah, kalau sudah situ, petani semangat dong. Ya kan, kalau jual gabah misalnya 650, 700, apalagi sekarang bisa 800. Kita semangat nanam padi, siang malam juga nungguin. Tapi kalau harga gabahnya 350, 400, bangkrut Pak, rugi. Ya, udah semangat. Nah, yang terakhir nih urusan beras. Beras itu akan menjadi gula karena salah tata kelola. 1, padinya itu kadar air dan pestisidanya tinggi. Baru dijemur langsung dimakan, itu pasti kadar gulanya tinggi. Yang kedua, cara masaknya. Dicuci dulu, kata orang Sunda digigihan. Kemudian baru disepan, diake. Begitu. Sekarang kita dicuci, masukin magicom, setrum. Gimana nggak gulanya tinggi? Setelah itu habis makan tidur, ya gulanya tinggi, ya kan? Jadi yang bagus bagaimana? Benerin cara masak berasnya. Beras yang dipakainya jangan beras baru karena kadar gula tinggi. Setelah itu jumlahnya jangan terlalu banyak. Setelah itu bergerak. Nah, kalau tukang nyangkul habis makan di saung nyangkul, kebakar lagi kalorinya, nggak ada masalah. Yang bermasalah siapa? Nih, tukang kamera habis makan terus tidur, itu bermasalah. Pasti jadi gula. Oke? Semangat. Karena beras itu disebutnya Nyai Pohaci. Padi itu Nyai Pohaci, lambang dari apa? Kelembutan. Perlakukanlah padi sebagaimana engkau memperlakukan anak dan istrimu. Di situ akan dapat keberkahan. Saya buktikan ya. Di tempat ini banyak orang yang nyawahnya hanya 1/4 hektar. 1/4 hektar itu
setara dengan 2.500 meter. Dari dulu sampai sekarang anaknya bisa sekolah, rumahnya bagus, sawahnya nggak dijual. Yang bisnis-bisnis tuh, yang pelihara kandang bebek, pelihara kandang ayam, merubah tata ruang sawah menjadi peternakan, lalat di mana-mana, nggak peduli tetangga. Apa yang terjadi? Ada bangkrut, sawahnya juga dijual. Ingat, melihara padi bukan hanya keuntungan, jauhlah kalau dari untungan dari padi mah, tapi keberkahan. Keberkahan dampaknya apa? Sawahnya utuh, tidak dijual, anak-anaknya pada sekolah dan pada soleh. Itulah berkah dari nanam padi. Saya adalah orang yang mencintai padi. Saya ditawarin nanam apapun nggak mau. Saya mah pengen tetap padi. Karena padi sawah bukan hanya sekedar sarana produksi, tetapi sarana rekreasi. Biar tidak stres. Stres gimana? Kalau harga gabah 300.000 ya stres.